So guys, kasus yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2002 di Ocean City, Maryland. Aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan seorang pria bernama Benjamin Adam Seyfried atau yang biasa dipanggil BJ. Dia lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1977 di Esterville, Iowa. Saat kejadian BJ ini berusia 23 tahun guys. BJ adalah mantan Navy SEAL yang dikenal pandai di kelasnya. Namun BJ yang tampaknya terhormat sebenarnya telah diadili di pengadilan militer karena melakukan AWOL atau pengingkaran tugas dan pembangkangan, sehingga BJ dikeluarkan dari militer. Kemudian pada tahun 1998 BJ menikah dengan seorang wanita bernama Erika Elaine Seyfried, 22 tahun. Erika lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1978. Erika lulus sebagai mahasiswi cum laude dengan gelar sarjana dalam sejarah dan ilmu politik di Maryland Washington College, dan ia merupakan bintang bola basket saat di sekolah menengah. Namun karena tubuhnya yang mungil, Erika tidak bisa mengembangkan mimpinya untuk menjadi pemain profesional bintang bola basket. Nah, FYI aja nih guys, kalau BJ dan Erika sebenarnya bertemu di tahun terakhir kuliah. Lalu 3 minggu kemudian mereka kawin lari ke Las Vegas. Setelah menikah, BJ dan Erika pindah ke dekat kampung halaman Erika, yaitu di Altoona, Pennsylvania. Dan di sana mereka membuka dan mengoperasikan toko buku tempel atau toko lembar memo. Jadi buku tempel adalah sekumpulan kenangan, puisi, quote, clipping, catatan, foto, dan lain-lain yang disusun dan dirangkai dalam sebuah album atau handmade book gitu guys. Di titik ini Erika sang istri mulai terobsesi dengan memorabilia Hooters. Jadi Hooters itu adalah restoran di Amerika Serikat yang pelayan-pelayan atau pramusajinya cantik-cantik dan berpakaian seksi. Nah, BJ dan Erika mulai menjelajah Hooters di semua tempat yang ada di Amerika. Mereka bakalan foto-foto dan Erika akan tempelin foto-foto itu di lembar memo atau buku tempel miliknya. Gak hanya itu guys, BJ dan Erika juga mulai menggunakan narkoba, terutama pil dan kokain. Erika juga sering memamerkan tato salibnya yang terinspirasi dari film Natural Born Killers. BJ dan Erika menjadi pasangan yang senang berpesta. Bahkan karena obat-obatan dan minuman sudah menjadi hal yang biasa bagi pasangan ini, BJ dan Erika mulai merasa bosan. Akhirnya mereka berpikir untuk mencari sensasi lain dengan menghabisi nyawa seseorang. Di mana BJ dan Erika memutuskan untuk pergi berlibur selama seminggu di tepi laut Ocean City, Maryland. Kemudian saat berada di Maryland, BJ dan Erika pergi ke bar tepi laut yang populer yaitu Secrets. Mereka naik bus antar jemput menuju Secrets. Dan di dalam bus itu mereka bertemu dengan Martha Janie Crutchfield, seorang eksekutif asuransi, dan pacarnya Joshua Ford, seorang bankir hipotek. Saat hendak membayar bus, BJ dan Erika nggak ada uang kembalian. Jadinya karena baik hati Joshua Ford membayar biaya bus mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Erika dan BJ menawarkan untuk membelikan minuman pada Janie dan Joshua di Secrets. Janie dan Joshua pun setuju dan mereka berempat sama-sama minum di Secrets. Istilahnya mereka double date gitu guys. Sambil minum mereka sambil ngobrol-ngobrol, kenalan satu sama lain. Ya kelihatannya mereka dua pasangan yang cocok untuk berteman gitu loh. Dan memang Janie dan Joshua nggak ada rasa curiga sama sekali. Padahal tanpa mereka ketahui bahwa mereka berpesta dengan dua maniak pembunuh. Karena asik berpesta nggak terasa bar udah mau tutup. Lalu Erika dan BJ menawarkan Janie dan Joshua untuk melanjutkan pesta minum-minum di penginapan kondominium mereka. Dan untuk meyakinkan Janie dan Joshua, Erika bilang kalau di penginapan mereka ada bak mandi air panas, ganja, dan minuman supaya mereka akan saling mengenal.
Karena nggak ada rasa curiga sama sekali, Gianni dan Joshua pun setuju. Setelah bar tutup, mereka langsung menuju ke kondominium Erika dan BJ. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pertunjukan horor, guys. Di kondominium, mereka berempat berendam bersama di bak mandi air panas sambil minum-minum dan mendengarkan musik. Lalu Erika keluar dari bak mandi air panas itu dan naik ke lantai atas. Tiba-tiba Erika berteriak dengan kencang, "Di mana dompet saya? Seseorang mengambil dompet saya." Mendengar itu, BJ langsung keluar dari bak mandi untuk pergi mengambil senjatanya dan mulai melambaikan pistol itu pada Gianni dan Joshua sambil berkata, "Di mana dompet istri saya? Siapa di antara kalian berdua yang mengambilnya?" Di sisi lain, Erika menelpon 911 dengan bilang bahwa Gianni dan Joshua telah mencuri dompetnya. Tetapi panggilan telepon itu tiba-tiba terputus sebelum polisi mendapatkan alamat mereka. Padahal semua itu hanyalah akting dan bagian dari tipu muslihat mereka. Karena panik saat itu Joshua berlari ke kamar mandi bersama Gianni dan menutup pintu. Saat itu Erika seperti vampir yang mencium bau darah. Dia bersandar dari balkon di mana dia bisa melihat Gianni dan Joshua meringkuk melalui jendela kamar mandi. Dari jendela itu, Erika dengan bahagia memperhatikan Gianni dan Joshua yang ketakutan sambil memberitahu BJ kapan harus menembakkan senjatanya. Dengan aba-aba dari Erika, BJ pun langsung menembakkan senjatanya menembus kepala Joshua sampai Joshua jatuh tak bernyawa. Setelah itu BJ mendobrak pintu kamar mandi dan mendapati Gianni berjongkok di bawah meja rias. Gianni sempat memohon untuk mereka membebaskannya, namun BJ malah menembak Gianni. Setelah Gianni dan Joshua meninggal, Erika dan BJ cari cara untuk menyembunyikan kedua jasad itu dan berusaha menyingkirkan barang bukti. Karena tidak punya pilihan, Erika dan BJ kemudian memisah-misahkan tubuh Gianni dan Joshua untuk mengeluarkan mereka dari kondominium. Bagian-bagian tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong sampah dan diangkut ke mobil jeep mereka. Lalu mereka berkendara dari Maryland ke Delaware dan membuang bagian tubuh Gianni dan Joshua di tempat sampah, di mana tempat sampah itu berakhir di tempat pembuangan sampah besar di Delaware. Setelah itu tanpa ada penyesalan, Erika dan BJ pergi bermain golf mini. Dan mereka berfoto tak lama setelah kejahatan mereka. Dalam foto itu terlihat jelas Erika memakai kalung rantai di leher dengan tergantung cincin Joshua yang masih berlumuran darah. Di sisi lain, teman-teman serta keluarga Gianni dan Joshua mulai khawatir dan bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Karena beberapa hari tidak ada kabar, akhirnya keluarganya melaporkan Gianni dan Joshua sebagai orang hilang. Dan menerima laporan tersebut, polisi dengan cepat melakukan pencarian terhadap Gianni dan Joshua. Sementara Erika dan BJ berusaha menutupi jejak mereka, di mana BJ membeli pintu kamar mandi baru di Home Depot untuk menggantikan pintu yang hancur akibat lubang peluru. Mereka juga membeli perlengkapan pembersih untuk membersihkan darah Gianni dan Joshua di kamar mandi. Nggak hanya itu guys, di saat polisi berusaha mencari Gianni dan Joshua, Erika dan BJ malah sibuk menyusun rencana untuk korban mereka selanjutnya. Di mana setelah pembersihan kondominium selesai, Erika dan BJ membawa pasangan lain ke kondominium yaitu Melissa Selling dan Justin Todd Wright untuk korban mereka selanjutnya, dan rencananya mereka akan memainkan jenis skenario yang sama seperti yang telah mereka lakukan pada Gianni dan Joshua. Namun beruntungnya kali ini Melissa dan Justin berhasil melarikan diri. Salah satu kemungkinan alasan mereka membiarkan Melissa dan Justin melarikan diri adalah karena mereka kehabisan waktu dan harus kembali ke rumah. Tapi teori lain mengatakan pasangan itu pergi sebelum keadaan menjadi tidak terkendali. Erika kemudian membuat dan menyimpan lembar memo pembunuhan dari pekerjaan jahatnya bersama BJ sang suami.
Dalam memo itu, Erika menulis bahwa dia dan BJ adalah pasangan kriminal Bonnie and Clyde modern. Jurnalis investigasi yaitu M. William Pels mengatakan bahwa Erika ingin para korban pembunuhan ini menjadi bagian dari dirinya, di mana Erika memakai kalung dengan salah satu cincin dari para korban masih ada darah di atasnya. Pisau yang Erika gunakan untuk memotong korbannya diselipkan di sakunya dengan daging dan darah mereka masih ada di atasnya. Dan menurut William, itu salah satu kejahatan yang paling mengerikan yang pernah dia lihat. Akhirnya pada tanggal 31 Mei tahun 2002, Erika dan BJ berhasil ditangkap guys. Namun awalnya penangkapan mereka bukan karena pembunuhan Gianni dan Joshua. Tetapi Erika dan BJ tertangkap karena merampok sebuah restoran Hooters. Saat polisi menggeledah dompet Erika, barulah polisi mengetahui bahwa Erika dan BJ adalah dalang dari menghilangnya Gianni dan Joshua. Karena saat itu polisi menemukan kartu identitas Gianni dan Joshua yang dilaporkan hilang selama berhari-hari. Di dalam mobil mereka juga ditemukan borgol, sarung tangan, dan masker yang mereka gunakan saat menyingkirkan Gianni dan Joshua. Dengan penemuan tersebut, Erika pun mengaku telah membunuh Gianni dan Joshua tak lama setelah penangkapannya. Namun Erika mengatakan pada penyidik bahwa semua itu adalah ide BJ suaminya. Erika bilang kalau dia adalah istri yang dilecehkan dan tidak bersalah. Dia juga menceritakan pada penyidik bagaimana suaminya BJ menghabisi Gianni dan Joshua di kamar mandi. Jadi semua kronologi kejadian yang aku jelaskan tadi berasal dari pengakuan Erika guys. Di sisi lain, BJ malah menuding kalau Erika lah otak di balik pembunuhan tersebut. BJ bersaksi bahwa dia sedang tidur siang di mobil jeep mereka saat pembantaian terjadi. Pada akhirnya Erika divonis hukuman penjara seumur hidup ditambah 20 tahun. Sedangkan BJ hanya diberikan hukuman penjara 38 tahun. Juri percaya Erika lah yang membunuh Gianni dan Joshua. Menurut penyidik dan juri dalam persidangan, kalau Erika lah dalang di balik semua ini. Di sisi lain, 7 tahun kemudian BJ menceraikan Erika istrinya dari balik jeruji besi. Dan BJ saat ini telah memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat di tahun ini, yaitu tahun 2021. Sementara Erika memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2024.